Emil. Terima kasih. Maaf saya. Luar biasa Pak Emil. Mestinya Luar saya di biasa. depan sana. Enggak. Luar biasa Pak Emil. Terima kasih. Minta maaf saya baru datang sekarang ini. Insya Allah Pak. Silakan Pak, silakan saya. Iya Pak. Saya minta maaf baru datang. Udah Bang, saya lihat ada waktu kosong. Enggak. Saya kira Pak ya. Kita niat baik. Niat kita baik, ya kan? Bukan niat kita untuk memperkaya diri, ya kan? Atau menanggalkan kekuasaan pribadi. But we want to do something good. And we use common sense. We use logic saja. The common good, ya kan? Kepentingan besar dan Pancasila. I think kita selamat. Iya kan? Ya. Diri Iya. bagus Pak. Terima kasih Pak Emil. Terima kasih, Saya Pak. Iya Pak. Mohon maaf. Luar biasa Sebetulnya saya senang benar. Saya senang benar lihat Bapak fit, Bapak masih strong, going strong. Terima kasih Pak. Iya Pak. Iya. Maka kata kunci dalam pembangunan lingkungan adalah komitmen dari the top decision maker. Yang menentukan di Republik bukan menteri. Yang menentukan di Republik adalah presiden. Maka jika presiden komited pada lingkungan, itu berjalan. Kita lihat di zaman SBY, kita lihat zaman Mega, komited pada lingkungan, maka 202 kita aktif di dalam internasional mendorong lingkungan. Begitu presiden kurang menaruh minat pada lingkungan, maka lingkungan menjadi embelan, hanya menjadi something nice untuk pidato, not komitmen. Itu pertama. Tapi kedua, saudara sekalian, adalah bahwa sesungguhnya secara basis alam Indonesia terkaya di dunia. Khatulistiwa, 2 samudra berkumpul di lautan penuh ikan, alam 12 bulan matahari, hujan macam-macam. Kenapa dalam alam yang begitu subur, tanah begitu subur, lautan begitu subur, petani kita justru yang paling miskin, nelayan kita justru paling miskin? Maka di samping komitmen pada lingkungan, ada ciri kedua, yaitu komitmen to the poor. Nah, the commitment to the poor di sini menghendaki the political movement, partai mendorong, masyarakat mendorong, semua dunia mendorong bahwa tidak perlu hanya BRI memiliki profit tertinggi apabila rakyat tidak sejahtera. Logika itu loh yang jadi sangat penting. Maka di dalam pengembangan lingkungan ini pemimpin sangat penting. 2, pembantu, please bangun konsep jangka panjang. Lingkungan tidak bisa diselesaikan dalam 1, 2, 5 tahun. Lingkungan itu proses. Resource satu tanaman tidak bisa tumbuh dalam 50 tahun. It's a process. Maka begitu pula proses menanam pemahaman lingkungan dalam diri manusia. It's a process. Sehingga komitmen lingkungan adalah komitmen jangka panjang, memerlukan orientasi jangka panjang, menghendaki pemahaman jangka panjang. Maka semua kita yang mengerti lingkungan, sekecil apapun, berkewajiban mendidik, mengajar, menulis, berkata terus terang kepada pimpinan, iki loh jalan lingkungan, jangan menyimpang. Karena yang dirusak adalah tanah air tercinta kita. Saya tadi pagi kebetulan berjumpa dengan Profesor Emil Salim, seorang senior, usianya 94 tahun, berkali-kali jadi menteri. Ya, beliau menyampaikan pesan-pesan,
harapan-harapan dan menyampaikan apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau. Inti yang saya kira saya tangkap dari beliau ingatkan bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara. Berarti orientasi pengabdiannya adalah negara. Kita dari sistem politik kita adalah politik konstitusional, di mana politik kita dijalankan melalui partai politik. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui partai politik, melalui perwakilan. Dan itu benar bahwa sistem konstitusi kita bisa dikatakan adalah sistem campuran. Presidennya dipilih langsung dari rakyat, presidennya memiliki wewenang-wewenang presidensial, tetapi parlemen, DPR memiliki wewenang pengawasan, wewenang anggaran yang sangat besar. Dengan demikian kita telah menjalankan statecraft kita, bernegara kita telah jalankan dengan tahap demi tahap, tahun demi tahun, melalui pengalaman, melalui cobaan, melalui rintangan, tapi tahap demi tahap kita telah maju, telah menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan masalah-masalah negara. Dengan demikian, saudara-saudara, apa kemarin apa yang tadi disampaikan sebagai harapan para senior kita diingatkan bahwa sebagai pejabat negara, orientasi kita pertama untuk negara. Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ada yang berasal dari dunia akademi, dunia ilmuwan, ada yang dari NGO, dari LSM. Tapi begitu kita sudah disumpah, begitu kita menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita, kepentingan kita adalah untuk negara. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih karena saya rasakan walaupun begitu banyak tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, tapi yang saya rasakan sekarang orientasi kita adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat. Dan saya kira ini dirasakan oleh rakyat.